Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lo dengan Audiberi. Di kesempatan kali ini aku dapetin lagi kartu grafis kinyis-kinyis garansi resmi panjang dari brand MSI GeForce GTX 1050 Ti Dual Fans OC Edition 4GB GDDR5 ya guys ya. Jadi ini garansi resmi dari WPG Indonesia. Aku dapetin dari user yang belum lama dia rakit PC juga, sudah upgrade kartu grafisnya. Jadi unitnya masih kinyis-kinyis, GeForce GTX 1050 Ti 4GT OCV1 ya guys ya. Kita akan cek Gidot untuk kelengkapannya. Di sini dari WPG ini memang biasanya nggak menyertakan aksesoris tambahan ya, jadi hanya kartu grafis aja biasanya. Kita langsung buka aja unitnya. Di sini pertama kita jumpa langsung terlihat kartu grafisnya dalam spons dengan anti static pack yang ori bawaannya ya. Kita tutup terlebih dahulu. Kita taruh di sini ya. Kartu grafisnya. Kita lihat guys, di sini unitnya ini dual fan ya. Dual fan always on dengan heatsink berwarna chrome, kinyis-kinyis ya, mulus bening unitnya dengan PCI Express 16 kali 3.0. Dan unit ini yang istimewa adalah tidak memerlukan pin port tambahan dan sudah solid kapasitor atau high quality komponen tentunya, dengan heatsink yang juga compact, cukup compact, di mana ini bagian exhaust-nya ya. Mantap. Dan untuk kebutuhan display, dari DisplayPort HDMI dan DVI ya, ada 3 buah display dengan plat yang besinya juga mulus bening guys, mulus terkulus-kulus ya guys ya. Oke, kita lihat untuk di plat fiber bagian belakang ya, juga bening ya, kinyis-kinyis, mantap. Untuk segel dari pabrikannya masih utuh, segel garansi dari WPG per Juni 2025 akan berakhir ya. Di sini untuk spesifikasi unit dan box sudah saya pastikan sama untuk serial numbernya ya guys. Mantap jiwa, jos guys. Oke, kita akan langsung aja tes kartu grafisnya untuk mengetahui bagaimana performanya dan kondisi kesehatannya guys. Langsung aja kita menuju ke PC. Let's go. MSI dual non pin power ya. Kipas super duper senyap ya. Segel pabrik utuh, segel garansi WPG Juni 2025 ya, mulus terkulus-kulus. Voltase 230 volt. Ini menggunakan port DisplayPort dan HDMI, dan display tampil dengan baik ya. Untuk HDMI di bagian bawah, DisplayPort bagian atas. Kita lihat untuk refresh rate-nya berjalan di 165 Hz ya. Suhunya juga adem di 30 derajat Celcius. Nice. Oke, nice. Jadi saat ini suhu di 32 derajat Celcius, dimana suhu terendah di 29 derajat Celcius, adem menggigil. Kita langsung reload ya. Kemudian 3D Max juga kita reload, MSI Afterburner kita reload, GPU Z juga kita reload, semua kita reload. Oke. Kita paskan di area kartu grafis ya. Nice. Ini untuk MSI Afterburner 0 mV, jadi tidak ada settingan overclock atau semua berjalan dengan default ya. Kita akan look up spesifikasi kartu grafisnya. Ini versi dual ya, Nvidia MSI Dual Edition nih. Ini kita close dulu historinya. Kita tunggu yang pilih yang ini ya, karena ini multiple graphic device font, kita pilih yang dual fan. MSI GTX 1050 Ti OC. Jadi ini yang versi Dual Editionnya ya. Arsitektur Pascal, 3300 juta transistor, DirectX 12_1. Kemudian dia memiliki encoder Gen 6, jadi sudah bisa untuk live streaming, render, karena memiliki CUDA core ya. Kemudian dual slot panjang 21,5 cm, TDP 75 watt secara maksimal ya. Suggested power supply 250 watt, non pin power ya. Clock speed, kemudian memori, render config, dan theoretical performance semua sesuai. Mantap. Kita akan jalanin tes benchmark menggunakan Firestrike di 1080p sambil kita screen record ya. Saat ini kalau kita lihat TDP terendah di 36 watt TDP ya, dengan idle sampai range di 38 watt.
dan kipas muter di 45% RPM, suhu di 35 derajat Celcius, dan kita jalankan start untuk Firestrike guys, seperti itu. Jadi untuk GTX 1050 Ti untuk sampai 2024 ini masih menjadi primadona juga, dimana kita juga masih bisa jumpai unit baru, bahkan yang garansinya masih panjang seperti yang aku tes saat ini. Ini garansi sampai Juni 2025, masih cukup panjang sekali garansinya, dan unitnya juga kinyis-kinyis bening dari WPG Indonesia. Kita lihat untuk start benchmarknya di 47 derajat Celcius, average 32 fps, wattsnya di 70 watt TDP ya maksimal, dengan performa sudah mendapatkan 600 frame. Ini untuk seri OC non-pin power itu biasanya mendekati 1000 frame ya, 960 sekian ya, 970 frame ya. Jadi ini masih valid ya untuk spesifikasi GTX 1050 Ti ya, masih masuk, performanya super duper irit daya dan kencang juga guys. Oke, lanjut ke grafik test 2. Dapat average di 30-an fps, suhu 51 derajat Celcius, super duper menggigil sih, masih sangat jauh dari 60 derajat Celcius juga. 60 pun masih dikatakan menggigil, ini berjalan di 50-an ya. Dengan kipas motor 49% RPM, TDP 70 watt maksimal, usage 99%, dan frame rate-nya average di 32-31 fps ya. Dengan frame saat ini sudah mendapatkan 900 menuju ke 1000 frame, 1100 frame, 1200, mantap ya. 57 derajat Celcius, masih sangat menggigil guys. Untuk spesifikasi dual fan non-pin power ini juga cukup powerful ya untuk mengebuild PC-PC entry level sampai medium ya untuk spesifikasi. Bahkan kalau kalian pun menggunakan prosesor yang kenceng, misalkan kalian pasangan dengan 1050 Ti, juga sudah bisa untuk kebutuhan pekerjaan yang produktif ya. Firestrike Combine Test terakhir untuk seri 1050 Ti bisa berjalan di berapa fps kah untuk maksimal? Biasanya sih di range 13 fps atau 14 fps ya, dengan kondisi sambil screen recording seperti yang kita lakukan. Di situ terlihat watt TDP dari wattmeter, yaitu watt secara keseluruhan dari yang tertancap di PC ya, baik itu monitor, CPU, kemudian UPS dan lain sebagainya. 54 derajat Celcius, dapat 12, tertingginya tadi di 13 ya. Kalian bisa lihat di bagian videonya, di bagian detail untuk on screen displaynya. Oke, kita lihat resultnya guys. Untuk suhu tertinggi 57 derajat Celcius, sangat adem. Watt TDP maksimal di 69 watt, skornya di 6627, kipas muter di 51% RPM, jadi gapnya hanya 2% aja dari idle. Kurang lebih ya 48 ke 51 ya 3% ya, 2% 3%. Kemudian skornya di 6627. Untuk GPU clock, memori clocknya ini benar-benar stabil lurus ya, di 1750-an sampai dengan ya kurang lebih di 1700-an guys. Mantap. Kita comparison secara online, kita lihat valid resultnya di sini di berapa persen kah? 28% overall result ya, mantap ya untuk seri GTX 1050 Ti dengan average temperatur 53 derajat Celcius, dan saat ini kita tahu suhunya udah berangsur turun ke 38 derajat Celcius ya. Untuk tes 1 shift 53 derajat, tes 2 di 57 derajat sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir di 55 derajat Celcius, dimana untuk kartu grafis ini untuk kebutuhan edit sudah memiliki encoder, jadi sudah sangat kencang sekali. Untuk frame time-nya ya, untuk waktu yang diperlukan dalam render tentunya lebih cepat dibandingkan yang tanpa memiliki encoder, dan tentunya memperingan kerja dari prosesor PC kalian dengan menggunakan kartu grafis ini. Ada yang orang beli kartu grafis tapi prosesornya masih bekerja keras, tapi dengan kartu grafis ini prosesor kalian bisa lebih santuy, seperti itu guys. Kalau dari spesifikasi mungkin sudah beberapa kali aku informasikan, dan di sini juga memiliki hasil tes yang sangat
baik ya, kartu grafis ini super duper sehat guys. Oke, buat kalian yang butuh kartu grafis murah meriah bisa mampir ke Lapak Odiberry. Makasih banyak yang udah subscribe, like, komen, cicat-cicat, DM dan lain sebagainya. Makasih buat kalian yang ingin tanya-tanya bisa DM, cicat. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.